Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. "Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu." Renungan hari ini berjudul Mengenal dan Mengasihi, ditulis oleh Tom Felton. Dalam artikel Apakah Putraku Mengenalmu, penulis kolom olahraga Jonathan Tjarks menulis tentang perjuangannya melawan kanker stadium akhir dan kerinduannya agar orang lain dapat merawat istri dan putranya yang masih kecil dengan baik. Pria berusia 34 tahun yang percaya pada Yesus itu menulis artikel tersebut hanya 6 bulan sebelum ia berpulang. Ayah Tjarks meninggal dunia ketika ia masih muda. Ia membagikan firman Tuhan yang berbicara tentang pemeliharaan Allah atas para janda dan yatim piatu. Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-22, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-17, dan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dalam bagian tulisan yang ditujukan kepada teman-temannya, ia menulis, "Ketika aku berjumpa denganmu di surga kelak, hanya satu yang akan kutanyakan. Apakah kau baik kepada putraku dan istriku? Apakah putraku mengenal dirimu?" Raja Daud bertanya-tanya, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku
kepadanya oleh karena Yonatan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Mefiboset, putra Yonatan yang cacat kakinya karena kecelakaan, dibawa menghadap raja. Daud berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Daud menunjukkan perhatian yang penuh kasih kepada Mefiboset, dan kemungkinan sang raja akhirnya benar-benar mengenal Mefiboset itu. Tuhan Yesus telah memanggil kita untuk mengasihi orang lain seperti Dia juga mengasihi kita. Sembari Dia bekerja di dalam dan melalui diri kita, marilah kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi orang lain dengan tulus. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengenal orang lain dengan lebih sungguh? Apa yang mungkin terjadi ketika Anda mengasihi mereka seperti Allah mengasihi Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah aku menghormatimu dengan kesungguhanku untuk benar-benar mengenal dan mengasihi sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.